الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah dan memujinya dengan mengucap Alhamdulillah. Shalawat dan salam semoga selalu dan senantiasa Allah limpahkan atas Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau sepanjang zaman. Ibu-ibu yang Allah muliakan, di dalam bukunya Minhajul Arifin, Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menawarkan beberapa kiat agar sholat yang kita laksanakan benar-benar membuahkan hasil yang maksimal, terlebih yang berhubungan dengan kekhusyuan hati. Sebab di dalam surah Al-Mu'minun Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ciri orang yang beruntung itu yang pertama, alladzina hum fi shalatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang di dalam salatnya mereka dapat melaksanakannya dengan khusyuk. Nah, sebelum ulun membaca apa yang dituliskan oleh Imam Al-Ghazali, perlu kita ketahui khusyuk di dalam salat itu meliputi 3 hal. Seperti halnya pembagian perbuatan di dalam sholat. Yang pertama kita mengenalnya dengan istilah rukun qalbiyah, aktivitas gawian hati dan pikiran. Yang kedua rukun qauliyah, perbuatan, aktivitas, bentuknya bacaan. Dan yang ketiga rukun fi'liyah, aktivitas yang bentuknya perbuatan. Itu secara garis besar apa yang kita lakukan sepanjang kita sholat. Yang pertama rukun qalbiyah. Qalbiyah dari kata qalbun yang berarti hati. Yang kedua rukun qauliyah. Qauliyah yang berarti rukun yang berhubungan dengan bacaan. Yang ketiga rukun fi'liyah. Fi'liyah, fi'il, jadi orang Banjar PL, kelakuan perbuatan. Fi'liyah rukun yang berbentuk perbuatan. Rukun qauliyah, rukun qalbiyah yang pertama itu seperti masalah niat, itu kan urusan dalam hati. Sedangkan yang kedua rukun qauliyah itu seperti membaca surah Al-Fatihah, seperti mengucapkan takbiratul ihram, seperti mengucapkan tasyahud akhir, dan seperti mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi. Sedangkan rukun fi'liyah itu contohnya berdiri betul bagi yang mampu bila sholat itu fardu. Kenapa ulun tambah bila sholat itu fardu? Karena bila sholat sunnah bagi yang kawa berdiri dibolehkan mengerjakan sholat posisinya berduduk, walaupun bisa berdiri, cuman pahalanya setengah. Kayak masak nasi goreng kan, kulkas setengah, setengah. Atau seperti ruku itu kan gerakan, sujud gerakan. Nah, di mana kekhusyuan itu
berawal dari khusyuk gerakan. Apa yang dimaksud khusyuk gerakan? Kita mengerjakan perbuatan sholat seperti berdiri, ruku, sujud, kada gerasak gerusuk, tidak terburu-buru. Nah, dari khusyuk pada perbuatan itulah kita akan mudah khusyuk pada bacaan. Nah, kayak apa hendak khusyuk bacaan, belum tentu baca Fatihah, ruku sudah imamnya ngos-ngosan mini di belakang, laju benar, munang sarakaat 2 rakaat imam laju senang hati. Tapi mun 23 rakaat laju tuh kada kau lagi ngumpati ini di belakang, berduduknya lagi kauyuhan. Jadi kita mulai dari lakukan gerakan sholat itu dengan tenang, tidak gerasak gerusuk. Tapi jangan juga kayak orang bangun garing. Jangan juga kayak itu. Kayak orang hanya bangun garing tuh. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Dalam bahasa fikihnya disebut bertumakninah. Betul-betul tumakninah. Nah, kalau gerakan kita sudah lakukan dengan tenang, tidak gerasak gerusuk, kada lambat benar jua, maka kita bisa mengatur bacaan, membaca surah Al-Fatihah. Rasulullah itu kalau sholat, beliau membaca surah Al-Fatihah ataupun surah-surah yang lain lebih sering seayat bihina. Jadi umpama Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Jadi satu ayat bihina. Dan itu sangat didukung bila kita sholatnya kada gerasak gerusuk. Jadi kada terburu-buru, bacaan pun juga bisa kita kontrol. Bila sudah bacaannya kita kontrol, apakah surah Al-Fatihahnya membaca tasbih saat ruku dan sujud, subhana rabbiyal azim wa bihamdih bihna, subhana rabbiyal azim wa bihamdih bihna, subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Nah, kayak itu juga bacaan saat sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Maka kita akan lebih mudah meresapi, menghayati apa yang kita baca sekalipun kita belum paham. Masalahnya kita dilahirkan tidak berbahasa Arab. Tapi mungkin kita membacanya pelan, kayak itu setidaknya kita bisa meresapi. Kadang kita seorangnya kada kau lagi menangkap bijian hurufnya. Kenapa? Imamnya laju benar, kadang kayak itu jauh benar tertinggal. Nah, oleh karena itu kekhusyuan itu memang puncaknya terletak pada hati. Tapi bagaimana hati dan pikiran kita konsentrasi, kita bisa khusyuk di dalam sholat, namun gerakannya gerasak gerusuk, bacaannya ngos-ngosan, baca Fatihah sekali hina. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Sekali hina kayak kita bisa menghayati setiap huruf maupun kalimat dalam surah Al-Fatihah. Nah, jadi yang pertama khusyuk gerakan dulu. Jangan gerasak gerusuk, limbah itu kita masuk kepada khusyuk bacaan. Kalau kita membujurakan bacaan kita, bijian hurufnya kita perjelas. Nah, kalau sudah khusyuk pada gerakan, khusyuk pada bacaan, maka hati pun mudah, setidaknya lebih mudah kita arahkan.
dan puncaknya adalah kekhusyuan di dalam hati. Nah, Imam Ghazali mengajari kita supaya kita pun juga lebih mudah untuk menghadirkan hati dan pikiran. Yang paling besar cobaan itu konsentrasi kita, rahatan kita sholat. Allahu Akbar, keingatan iwak belum besiang. Dompet nang tadi kan ingat mandak, ingat kunci nang abut mencari, oh di dalam dompet andakannya. Padahal sebelum sholat mengatakan kita kada kau ingat-ingat. Wah, pada saat kita sholat nang kada ingat jadi ingatan. Kalau kita mengatasi rau je pulang hujan turun, aduh tapasan pulang, ada dah henti-hentinya. Maka dari itu jadi Imam Al-Ghazali bab iftitahis shalawat, bab tentang membuka atau memulai perbuatan sholat. Fa idza istaqbalta biwajhikal qiblata istaqbil biqalbikal haqq. Bila mana pian jadi Imam Al-Ghazali menghadapkan wajahmu ke arah kiblat. Nah, kita kan menghadap kiblat. Maka hadapkanlah jua hatimu kepada Allah. Jangan muha kita aja, jangan awak kita aja menghadap kiblat, tapi perasaan kita pada saat itu menghadap kepada Allah. Pikiran kita menghadap kepada Allah. Wala tambasit falaysa min ahlil imbisar. Jangan terlalu ujar kita itu, jangan terlalu apa bahasa kita yang pasal model kada serius toh. Jangan asal-asalan. Jangan asal-asalan. Jaka tangan tuh sambil diayun-ayun akannya. Allahu Akbar. Karena goyang ke kiri, goyang ke kanan. Nah, kayak menghadapi kurang biasa. Tanamkan di hati, nang dihadapi saat itu, nang memegang kekuasaan langit dan bumi. Kita ke kantor polisi jadi kia orang panas dingin awak. Ludah nang encer tuh rasanya kayak batu ditabuk. Sakaras menghadapi polisi aja nang manusia. Sekarang kita tanamkan di dalam hati dan pikiran kita ini menghadap Allah. Bujur jamuha kita menghadap arah kiblat, tapi hati kita rasakan di dalam hati kita itu berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan asal-asalan. Kalau kau kesana kelihatan loyo, istilah lalai, wadkur wuqufaka baina yadayhi yaumal ardil akbar. Bayangkan saat itu, ini masih di dunia. Bayangkan kalau seandainya kala itu adalah ketika hari di mana amal perbuatan selama di dunia diperhitungkan dan posisi sedang di hadapan Allah yang sedang menghakimi. Kita kadang menyembunyikan kesalahan kita. Jadi seakan-akan kita itu saat kita berdiri menghadap kiblat, kita itu sesungguhnya menghadap Allah. Lalu bayangkan ini di dunia hanya, bagaimana nanti pada saat hari kiamat semua orang mempertanggungjawabkan amal perbuatannya selama di dunia, dan ketika itu berhadapan dengan Allah yang Maha menghakimi, tahu dengan kesalahan kita. Tujuannya itu apa? Supaya hati kita ini ada juga merasakan ketakutan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan kayak apa kita melakukan yang salah lalu diadili orang di tengah-tengah pengadilan. Bilanya terbukti bersalah, penjara mahadang. Bila tidak terbukti bersalah, paling tidak pernah duduk di kursi pesakitan. Nah, itu yang mesti harus dirasakan saat memulai sholat. Waqif ala qadamail khawfi war raja.
Orang berdiri itu kan di atas kedua kaki, kiri lawan kanan. Maka berdirilah di atas kedua kaki yang terbuat dari rasa takut dan rasa harap. Takutan kalau hina ibadah kita ditolak oleh Subhanahu wa ta'ala, lantaran hati dan pikiran kita selama sholat mahayabang ke sana kemari, takutan hati kita. Tapi di sisi lain kita berharap Allah itu maha memaklumi, Allah itu maha pemurah, Allah itu maha penyayang. Jadi satu kaki ibaratnya itu kaki rasa khawatir, sedangkan kaki sebelahnya penuh dengan harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Warfa' qalbaka 'anil nadhari ila dunya wal khalqi. Angkatlah hatimu dari memandang kepada dunia dan makhluk. Jangan lagi menggaduhi orang di kiri kanan. Jangan lagi menggaduhi rau jabannya hujan. Biarnya hujan di luar sana. Seorang di dalam masjid, di dalam rumah atau mushola ada kebasahan juga. Tapi tapasan ada di rumah. Kalau umur panjang masih ada hari esok panas kau menjamur. Kita memikirkan dihimat kada ojo, batal pada saat itu menyasar kada ojo. Jadi pada saat itu angkatlah hatimu dari mengingat memandang kepada dunia dan makhluk. Kita sembahyang itu paling 10 menit. Umur kita dalam sehari semalam 24 jam. Masa untuk mengalokasikan 10 menit aja kada memikirkan dunia, 10 menit aja kada memikirkan manusia, kada kawa, masih banyak waktu lain. Maka 24 jam potong 10 menit masih 23 jam 50 menit untuk kita memikirkan dunia, untuk kita memikirkan makhluk. Nang 10 menit itu barang dulu. Ini kada nang 10 menit itu kada kawa juga. Seakan-akan kada ada lagi waktu gasan memikir dunia. Seakan-akan kada ada lagi waktu untuk memikir urusan anak, urusan laki, urusan bini, urusan tetangga. 10 menit aja kada banyak. Dari 24 jam itu 10 menit berarti 23 jam 50 menit masih banyak waktu untuk memikirkan dunia. Wa arsil himmataka ilaihi. Kemudian fa innahu la yaruddul abika wa la yuqayyidus sa'ila. Arahkan konsentrasimu kepada Allah. Yakini Allah itu tidak akan menolak orang yang kabur. Kita umpama berisi anak buah, kita biayai hidupnya, sekalinya kaburnya, sangkal hati kita, lalu hendak berbulik, makanya lagi berbulik dia, harus bulik. Nah, kita kadang-kadang seperti itu kan, kalau sudah sakit hati, harus bulik ini. Tapi Allah tidak. Sejauh apapun hambanya lari menjauhi Allah, bila hendak berbulik Allah membukakan pintu rahmatnya begitu sangat besar. Dan Allah tidak mengecewakan siapapun yang meminta. Jadi harus optimis. Jangan sampai undangnya sing banyakan dosa. Kira-kira menunda sholat diterima juga kah oleh Allah? Kayaknya kada kalau. Nah itu pesimis. Dalam sebuah hadis Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Abdi law ji'tani bi qurabid dunya minadh dhunubi wal khataya wa lam tusyrik bi syai'a la ataituka bi qurabiha minal maghfirati wa la ubali. Hambaku jar Allah, sekiranya nyawa itu datang berbulik, nang nyawa bawa itu dosa, setumpuk langit dan bumi itu dosa nang nyawa bawa berbulik. Tapi ku minta sebuting ikam tidak mensekutukan aku dengan sesuatu apapun. Aku kada peduli, kata Allah, nang apapun ganang dosa ikam, ku sambut dengan ampunanku, jar Allah.
kusambut dengan ampunanku. Nah itu yang kita hadapi di saat kita sholat. Maka pada saat muncul kekhawatiran banyaknya sudah dosa, umur sudah umpama memasuki 60 tahun, 50 tahun yang lalu dosa jadi gali, yang akan dihadapi pun belum tentu panjang. Kira-kira kawajuakah memperbaiki mengejar 50 tahun yang hilang di masa lalu? Pandang Allah itu maha pengampun, pandang Allah itu maha penyayang. Kita tidak boleh berputus asa, kita harus selalu optimis. Nah itu yang harus ada dalam pikiran kita, rahat atau saat kita berdiri menghadap kiblat. Nah itu urutannya kan Allahu Akbar. فَإِذَا قُلْتَ اللَّهُ أَكْبَرْ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إِلَى خِدْمَتِكَ لَهُ وَذِكْرِكَ إِيَّاهُ. Lalu apabila engkau mengucapkan takbiratul ihram Allahu Akbar, apa artinya Allahu Akbar? Allah Maha Besar, memuji kalau kita. Tapi ketahui ujar Imam Al-Ghazali, Allah itu tidak berhajat lawan sholat pian. Allah kada berhajat lawan ibadah nang ikan melakukan. Allah pun kada berhajat lawan puji-pujian ikan. Allah kada berhajat. Nah, kenapa Allah menyuruh bila kita hendak sholat kita mengucap Allahu Akbar? Mun Allah tu kada berhajat lawan pujian kita, kenapa disuruh? Gasan apa Allah? Nah, ujar Imam Al-Ghazali, Allah kada berhajat lawan ibadah yang kita lakukan. Kenapa? Karena hajat itu adalah ciri orang yang miskin, dan itu cirinya makhluk. Sedangkan maha kaya itulah cirinya Allah, itulah sifatnya Allah. Maka kenapa kita disuruh mengucapkan Allahu Akbar? Kita disuruh memuji Allah. Kenapa? Wa innama wazafa ala abidihi wazaifa liyuqarribahum biha ila afwihi wa rahmatihi. Allah menugaskan hambanya kewajiban-kewajiban bukan karena Allah mengambil untung dari ibadah si hamba, kada. Tapi Allah memberikan jalan kepada si hamba melalui ibadah nang Allah suruh, itulah hamba bisa lebih dekat kepada ampunan dan kasih sayang Allah. Ampunan dan kasih sayang Allah. Ibaratnya nanti ini nyawa mun hendak para pelawan undak, tukar tiketnya. Napa tiketnya? Gawi nang undak suruh. Nah lalu kita menukar tiket. Tiket itu gasan siapa? Bukan gasan Allah. Gasan kita. Melalui tiket itulah kita bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan tiket itulah Allah jauhkan hambanya dari murka dan siksanya. Dalam hadis qudsi itu, saking maha kayanya Allah, seandainya seluruh makhluk yang pernah Allah ciptakan, mulai dari dulu sampai sebelum kiamat, samunyaan menjadi hamba Allah yang paling rajin taat dan ibadah, kadidah yang menggawi dosanya, maka sedikit pun tidak menambah kerajaan Allah. Kalaupun Allah jadi diuntungkan karena semuanya beribadah, semuanya taat, Allah kan diuntungkan. Kerajaan kekuasaan Allah tidak bertambah sedikit jua pun hanya karena semua makhluk itu tunduk dan beribadah. Sebaliknya itu juga, seluruh makhluk tidak ada yang taat kepada Allah, semuanya bermaksiat, semuanya melakukan larangan-larangan dosa-dosa yang berat dan besar. Itu tidak mengurangi dari kerajaan Allah, tidak merugikan Allah. Bahkan semuanya memohon, permohonannya masing-masing requestnya besar-besar.
lalu dikabulkan seberataan permohonan tersebut oleh Allah, apakah itu mengurangi dari kas kekayaan Allah Subhanahu wa taala? Maka dalam hadis qudsi tersebut tidaklah berkurang dari kekayaan Allah, melainkan seumpama nang doa seluruh makhluk tadi dikabulkan seberataan kadeda nang kada kabulnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nang Allah berikan kepada makhluk nang berdoa tadi itu diibaratkan ni laut lepas nang tanpa tepi, diculup sebilah jarum, diangkat berapa banyak banyu nang terumpat di ujung jarum. Nang itu nang Allah berikan makhluk, seluruh makhluk nang pernah Allah ciptakan saat mereka memohon dan berdoa. Sedangkan lautan lepas luas itulah kekayaan Allah. Nah, jadi pada saat Allahu Akbar, kita jangan merasa sombong seakan-akan kita di ibadah ini menghutangi Allah. Apabila Allah terhutang lawan kita, Allah tidak diuntungkan oleh ibadah kita, Allah tidak diuntungkan oleh pujian kita. Tapi kita disuruh beribadah, tapi kita disuruh memuji Allah. Ibadah dan pujian kepada Allah itu Allah jadikan jembatan buat kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah, untuk mendapatkan rahmat kasih sayangnya, dan agar terhindar dan jauh dari murka dan siksanya. Jadi jangan kita merasa gara-gara sholat ini Allah terhutang lawan aku, terhutang surga. Berarti subhanallah, Allah tidak butuh kita, kita yang butuh Allah. Tapi kalau kita beranggapan dengan kita sholat, dengan kita puasa, lalu seakan-akan kita menghutangi Allah, berarti kita telah zalim, menganggap Allah itu yang perlu kita, itu zalim. Ramadan, tapi kan kita butuh banyak. Nah, sudah. Washkurillaha idja'alaka ahlan lil wuqufi baina yadayhi. Terus nanti kita rasakan di hati kita, rahat kita sholat tadi Allahu Akbar. Apa yang ada dalam hati pikiran kita? Kita memuji Allah, kita menyembah Allah dalam bentuk ibadah sholat. Kita harus tanamkan dalam keyakinan kita, Allahu Akbar yang aku ucapkan, sholat yang aku perbuat, Allah sebenarnya kada bahajat, tapi aku nang bahajat kepada sholat ini, aku nang bahajat kepada Allahu Akbar ini. Kenapa? Karena inilah jalan yang Allah jadikan agar melalui jalan inilah aku bisa mendapatkan ampunan dari Allah, aku bisa mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah. Terus ini itu apa lagi dalam pikiran kita? Washkurillah, bersyukurlah kepada Allah. Napa nang disyukuri? Ij'alaka ahlan lil wuquf, ketika Allah menjadikan engkau layak untuk berdiri di hadapan Allah. Jadi orang sholat itu ibaratnya kayak inilah, ini baras dinyiru, Mbah tahu nyiru Mbah? Buat biasanya memisahkan beras dari anunya, dari kulit. Nah, biasanya kan ditampi itu, ditampi. Coba gini. Jadi di dalam nyiru itu terdapat butiran beras yang bercampur dengan apa? Bercampur dengan kulitnya yang kosong. Nah, sekarang apakah semuanya itu yang diambil? Tentu kada. Dipilihi mana yang beras diambil taruh sini, yang mana yang bukan beras dibiarin dia terbuang. Nah, ketika kita bisa mengerjakan sholat, itu ibaratnya seperti kita ini bijian beras. Allah pilih kita.
Maka yang ada di dalam hati pikiran kita adalah rasa syukur. Kenapa? Allah pilih kita sehingga saat ini kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kadang merasa berat. Malah kita merasa sedih kalau kita tidak bisa mengerjakan sholat. Sebab kalau kita tidak bisa mengerjakan sholat, apalagi kita tidak peduli dengan sholat, maka itu ibarat seperti kulit beras yang tersia-siakan, yang tidak dipilih. Apalagi kalau umpama sholatnya di masjid, di musola, di mana dalam sebuah hadis bahwa orang yang sholat di masjid dan di musola adalah orang yang berstatus sebagai tamunya Allah Subhanahu wa taala. Kita jadi tamu presidennya, dosa presiden diundang oleh wali kota untuk datang ke rumah beliau. Padahal sekali itu kan bukan kita yang diundang, kawan kita yang diundang, inya minta kawani lawan kita. Wah, himungan luar biasa. Bulik ke rumah pakai sah. Undang tadi menghadiri undangan wali kota. Padahal ada seorang kadang yang diundang, kawan yang diundang, inya mencari minta kawan nih, tempat Joshua himung. Jadi tamunya makhluk aja himung. Bagaimana kalau kita menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala? Maka itu yang dibayangkan dalam hati. Sehingga kita tuh merasa bahagia sholat, terpilih menjadi orang yang layak berdiri di hadapan Allah sebagai tamu Allah. Sebagai tamu Allah. Dan janji Allah terhadap orang yang menjadi tamu Allah, pertama dosanya diampuni, yang kedua dimuliakan, dan yang ketiga, jawab Nabi, idza ra'aitum man ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Apabila engkau melihat ada orang yang rajin ke masjid, rajin untuk mengerjakan sholat, maka bersaksilah wahai kalian, orang itu orang beriman yang baik. Itu adalah orang beriman yang baik. Nah, itu mulai kita berdiri tadilah, lalu angkat takbiratul ihram. Sebelum kita membaca Al-Fatihah, itu dulu dalam pikiran kita, sehingga hati kita ini bisa fokus. Cuman ulun simpulkan, yang pertama, kalau kita hendak khusyuk hati dan pikiran, mulai dari gerakan dulu, jangan berasa khusyuk. Yang kedua, bila gerakan kita bisa dikontrol, bacaan pun kita mudah. Walaupun kita kada paham naon apa yang kita baca, setidaknya kita bisa mendengarkan dengan seksama, mengikuti apa yang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita menyimak. Nah, pada saat itu maka hati kita akan mudah menghayati pesan-pesan yang tadi ulun bacakan dari Imam Al-Ghazali. Jangan awak pian jangan menghadap, hati pun juga hadapkan kepada Allah. Jangan pina merasa sekahandak hati, karena bayangkan saat itu engkau berada pada mahsyar, mempertanggungjawabkan semua masa lalumu semasa di dunia. Berdirilah dengan kedua kaki, yang sebelah kanan namanya rasa takut dan khawatir, yang sebelah kiri penuh harap akan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan dalam hati, Allah Subhanahu wa taala tidak menolak hambanya yang lama kabur, dan Allah tidak mengecewakan hambanya yang memohon. Bila engkau mengucapkan Allahu Akbar, maka ketahuilah sesungguhnya Allah tidak berhajat kepada ibadahmu, Allah tidak berhajat kepada puji-pujianmu, karena hajat itu sifat makhluk, hajat itu sifat manusia, sedangkan Allah bersifat maha kaya. Tapi kenapa Allah suruh kita sholat? Kenapa Allah suruh kita memujinya? Itu Allah suruh karena Allah menjadikan ibadah dan puji-pujian itu jembatan untuk kamu. Melalui jembatan itu, itulah kamu berhak mendapatkan ampunan dan serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari siksa dan kemurkaannya. Nah, selanjutnya rasakan kebahagiaan. Kenapa? Karena dia itu terpilih untuk menjadi orang yang layak berdiri di hadapan Allah sebagai tamu Allah.
Himu mestinya, maka bersyukurlah kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Nah, barangkali ini yang dapat ulun sampaikan. Nanti kita akan lanjut ke renungan-renungan ketika kita memulai membaca surah di dalam sholat. Dan surah yang pertama kita baca bahkan di setiap rakaat adalah surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Nah, sebagian orang kan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin juga. Nah, barangkali itu dulu yang dapat ulun sampaikan. Jika ada pertanyaan, Mbah biasanya mau bekal. Ulun tunggu bekalnya.